Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rafa Febrianti. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan akad bank syariah berbasis jasa yang pertama. Nama anggota kelompok saya yaitu Tri Nur Cahyani, Saidatul Imas Adi Putri, Wahib Ardiansah. Wadiah. Pengertian wadiah. Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah wadiah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas. Menurut para ahli wadiah adalah menurut Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ali Al-Husaini, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan oleh pemiliknya kepada orang lain. Menurut Zuhaili, wadiah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu. Dasar hukum, landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 36 DSN MUI 10/2002 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia tanggal 23 Oktober 2002, di mana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah atau himpunan fatwa edisi kedua halaman 233 sampai 236. Nomor 1, landasan hukum dari Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 4, surat An-Nisa ayat 29, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 2, landasan hukum dari hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi, artinya, tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. 3, landasan hukum dari usul fikih. Kaidah fikih, artinya pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan. Kesusahan bisa membolehkan perkara yang diharapkan. Rukun dan syarat wadiah. Rukun wadiah menurut Syafi'iyah yaitu yang pertama, barang yang dititipkan atau wadiah. Yang kedua, orang yang menitipkan atau penitip dan orang yang menerima titipan. Dan yang ketiga, ijab qabul. Kemudian syarat wadiah antara lain orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah balik berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil. Selanjutnya, syarat barang yang dititipkan itu yang memuliakan, meskipun najis, seperti anjing yang bermanfaat dan 1 biji gandum. Implementasi dan mekanisme wadiah. Contoh implementasi wadiah. Implementasi akad wadiah pada produk giro di BTN Syariah Parepare. Produk giro BTNIB adalah salah satu produk di BTN Syariah yang menggunakan akad wadiah Yad Domamah. Giro ini merupakan dana pihak kedua. Mekanisme wadiahnya dengan bank muamalat bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Lalu, bank muamalat tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Kemudian, bank muamalat dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Selanjutnya, Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah, serta dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Rahan. Secara etimologis, al-rahan berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak, sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Akad rahan dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runggahan. Dalam Islam, rahan merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah syara, yang dimaksud dengan rahan adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Dasar hukum rahan. Landasan hukum yang membolehkan adanya praktek gadai adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Spirit yang ada dalam ayat ini adalah bahwa dijadikannya harta benda sebagai jaminan atau rahan adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang. Hal ini dikarenakan tidak adanya penulis untuk menuliskan akad hutang piutang tersebut. Dengan adanya barang gadai ini, maka dapat dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu lalai atau tidak mampu membayarkan hutangnya. Rukun dan syarat arahin. Rukun: A. Adanya arahin yang menggadaikan, B. Adanya al-murtahin penerima gadai, C. Adanya almarhun barang yang digadaikan, D. Adanya almarhun bih utang, E. Adanya zigot ijab kabul kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat: orang yang menggadaikan atau rahin, barang yang digadaikan atau marhun, orang yang menerima gadai atau murtahin, harga, sifat akad gadai. Implementasi dan mekanisme. Pihak pertama adalah rahin atau si peminjam atau orang yang menggadaikan, sedangkan pihak kedua adalah murtahin atau pemberi utang. Adapun contoh gadai, misalnya rahin berhutang sebesar 1 juta rupiah kepada murtahin. Ia lantas menyerahkan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melunasi hutangnya kepada murtahin. Pemanfaatan harta gadai. Sebagian ahli fikih membagi harta gadai menjadi dua macam, yaitu harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan atau makanan. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu hewan pemeliharaan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta gadai pada zaman jahiliyah seperti abd atau budak laki-laki dan amah atau budak perempuan. Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan, semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain, maka dalam hal ini murtahin tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari rahin atau penggadai. Ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Menurut fatwa DSN
MUI nomor 09 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dasar hukum ijaroh. Firman Allah Quran Surat Al-Baqarah, artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, yang artinya, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Rukun dan syarat ijaroh. A. Syikot ijaroh, yaitu ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Yang B. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. C. Objek akad ijaroh adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Implementasi dan mekanisme ijaroh. Standar akuntansi keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi ijaroh adalah PSAK 59 paragraf 105 sampai dengan 129 tentang pengakuan dan pengukuran ijaroh. Beberapa hal diatur dalam paragraf tersebut antara lain karakteristik. Karakteristik transaksi ijaroh akan diuraikan sebagai berikut atau PSAK 59 paragraf 105 sampai 107. Ijaroh adalah akad sewa menyewa antara pemilik makjur atau objek sewa dan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijaroh untuk menghindari risiko kerugian, jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa yang harus diketahui dan jelas tercantum dalam akad. Yang kedua, manfaat dan risiko. Objek akad lebih luas, bisa barang atau jasa, tergantung dari kesepakatan antara penyewa dengan pemberi sewa. Objek jasa dapat berupa jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, dan jasa lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Risiko akad lebih rendah bila dibandingkan dengan akad investasi, semisal akad mudharabah dan musyarakah. Akad ijarah relatif mempunyai risiko usaha yang lebih kecil dikarenakan pendapatan sewa yang diterima oleh bank syariah bersifat tetap dan teratur atau rutin. Manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembali uangnya pokok. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.